Selamat siang, Prof. Ya, apa kabar nih? Alhamdulillah, kabar baik. Ya, ini pertemuan kita yang kedua nih ya. Iya, Prof. Oke, nah sekarang gantian saya yang mau cerita. Ya, boleh. Pertama dulu kan kita sudah bicara mengenai apa itu PJJ gitu ya, Betul, sejarah lahirnya dan lain sebagainya. betul. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan saya mau kasih lihat aja satu gambar yang banyak bisa kita pakai untuk menjelaskan banyak hal. Ya, ini ya. Ya. Jadi banyak orang salah bahwa yang namanya PJJ itu belum tentu harus online. Oh, PJJ itu ada juga yang offline. Ya, jadi model universitas terbuka masa lalu itu yang pakai pos, pakai modul yang saya katakan itu adalah PJJ yang offline. fine. Ya. Jadi ada PJJ offline, bisa PJJ online, bisa juga PJJ gabungan keduanya. Oh, Ya, istilahnya hybrid. Ya. Nah, terlepas dari online maupun offline, ya. itu kita bisa membagi dua lagi menjadi sinkronus dan asinkronus. Sinkronus dan asinkronus. Ya, apa bedanya ya? Sinkronus itu ya kalau peserta didik dengan pendidiknya belajar pada waktu yang sama. Oh, Jadi dia bisa berinteraksi langsung baik secara offline maupun online pada waktu yang sama. nah, Kayak kita sekarang nih sinkronus. Ya sinkronus. kan? Saya ngomong, Anda bisa jawab. Anda bertanya, saya yang jawab. Berarti kita sinkron nih waktunya. Oh, iya. Dari Ya, kata sinkronus itu dari kata sinkron gitu ya. sinkron. Ya. Asinkronus itu lawannya sinkronus. Oh, Ya, artinya apa? Mungkin saya nanyanya sekarang, kamu jawabnya baru nanti malam di rumah. oh. Karena kamu mungkin mendapatkan rekaman dari saya. Hmm. Atau mungkin saya kirim tugasnya lewat WA, Anda baru baca nanti malam, yang ngerjainnya nanti malam. Itu kan berarti tidak pada saat yang sama. Namanya asinkronus. Ya. Nah, jadi saya sekarang mau kasih lihat layarnya. Ya, Jadi kan tadi ada offline, ada online. iya, Ada sinkronus, ada asinkronus. asinkronus ya. Ya, Kalau saya gambarkan menjadi seperti ini. ya. Nah, bisa kelihatan di layar? Bisa, Prof. Jadi ada offline, online, sinkronus, asinkronus, betul? Betul. Nah, Oh, iya. waktu kita di kelas, kita di dalam kelas, itu kan kita bersama dengan guru kita. Betul. Kita bersama dengan dosen kita. Ya, Kita belajar pada saat waktu yang sama. Nah, ya. itu dan kita tidak pakai komputer karena semua nulis-nulis apa yang guru bilang. Itu namanya sinkronus offline. Ya. Ya, saya kasih itu nomor kuadran 1. Betul ya? Ya. Nah, kalau seperti kita sekarang ini, kita ngomongnya waktu yang sama, Ya. tetapi kita menggunakan media elektronik kan? Ya. Nah, berarti waktunya sinkron tapi Online. online. Ya. Nah, jadi kita ada di mode, saya kasih nomor 3 di situ, mode 3. Udah Ya. 3. Nah, kalau nanti dulu kan kita di dalam kelas itu dikasih tugas oleh Bapak Ibu guru gitu kan? Kasih PR. PR. Di rumah kita ngerjain PR berbekal catatan yang kita catat dan buku yang dikasih oleh sekolah. Ya. Tanpa menggunakan komputer, tanpa terhubung ke elektronik. Nah, itu namanya offline asinkronus. Oh ya. Sebaliknya, kalau kita mengakses rekaman-rekaman video yang sudah ada di YouTube sebelumnya, Ya. itu adalah asinkronus online. Online. Itu ada di kuadran nomor 4. Kalau tadi asinkronus offline kuadran nomor 2, betul? Betul. Nah, sekarang coba Hani lihat-lihat kuadran 1, 2, 3, dan 4 ini. Ya. Dalam masa pandemi kan ada physical distancing sama social distancing ya. Ya. Kuadran mana yang nggak boleh sekarang? 1, 2, 3, atau 4? Yang tidak boleh 1. Yang tidak boleh kuadran 1.
Tapi 2, 3, 4 boleh kan? Boleh. Makanya Bapak Ibu guru, para dosen jangan berkecil hati karena kita bisa memanfaatkan 3 model pembelajaran lainnya selain yang satu yang sedang tidak diperbolehkan karena pandemi. Betul. Jadi dalam kondisi normal kita punya 4 mode, dalam kondisi pandemi kita bisa punya 3 mode. Nah, 3 mode ini bisa sendiri-sendiri, bisa juga dicampur atau di-blended begitu. Oh, iya, Prof. Ya, nah sekarang saya mau tanya, jadi yang nggak bisa adalah satu, nggak bisa karena guru tidak bisa bersama dengan siswa, siswa tidak bisa sebelahan dengan siswa lain, betul ya? Ya, betul, physical distance. Nah, tapi orang lupa, siswa itu sekarang deketnya sama siapa? Secara fisik. Keluarga. Nah, berarti bisa itu nomor 1, tapi gurunya adalah Orang tua. orang tua, atau kakaknya, atau adiknya, atau orang serumahnya. Karena pada dasarnya mereka memang sebelahan, kan begitu? Iya, betul, Prof. Nah, itulah yang namanya sinkronus offline yang sekarang sedang tidak boleh. Oke, sekarang kita menuju ke 2, 3, dan 4. Ya. Nah, belakangan ini saya dengar banyak laporan dari anak-anak yang ngadu ke Komnas Anak. Ngadunya katanya terlalu banyak dikasih tugas oleh guru-gurunya. Iya. Kira-kira menurut Hani itu guru-gurunya ngasih tugas di 2, 3, atau 4? Di 2 dan 4? Nah, sebanyakan itu adalah benar. 2 dan 4 itu malah ada yang nggak 4 pun tidak. Semua numpuk di 2. Yeah. Jadi gurunya ngasih tugas lewat orang tuanya, lewat WA orang tuanya. Yeah. WA itu orang tuanya ngasih ke anak-anaknya. Iya, iya betul, Prof. 2. Oke? Masalahnya yang ngasih begitu bukan satu guru nih. Semua guru melakukan hal yang sama. Pokoknya kirim WA, kasih tugas. Jadi semua pelajaran yang ada ya, Prof? Bayangin kalau Anda jadi anak itu. Apa rasanya? Mendingan pergi ke sekolah, Prof, rasanya. Nah, itu yang mereka bilang. Mendingan ke sekolah. Sekolah biasa kayaknya nggak sebanyak ini tugasnya. Betul. Nah, di sini pentingnya peran kepala sekolah atau kepala program studi atau dekan gitu ya. Dalam mengorkestrasi guru-guru atau dosen-dosen yang dimiliki supaya tidak semuanya bermain di kuadran 2. Iya, betul banget. Ya, cobalah memberikan latihan di program 3. Cobalah membuat cara belajar dengan menggunakan 4, begitu. Iya. Nah, yang lebih rumit lagi, ada yang mulainya pakai 3, ada yang mulainya pakai 4, tapi akhirnya dikasih tugas juga kedua. Iya. Jadi udah tugas langsung, ditambah lagi habis online meeting begini, dikasih tugas. Online meeting dikasih tugas. Anak-anak bilang, dulu aja ketemu di dalam kelas nggak pernah selalu ngasih tugas setiap ketemu, kok sekarang jadi ngasih tugas semua. Betul. Dalam PJJ sangat penting bagi seorang guru, seorang dosen memikirkan hal ini. Betul. Karena kalau salah, maka beban studi akan ada pada siswa, bukan masalah bebannya, tapi siswa jadinya tidak tertarik untuk belajar, jadi membenci proses belajar, membenci PJJ, ya, dan akhirnya akan berpengaruh untuk motivasinya. Iya, betul, Prof. Gitu. Jadi ini adalah matriks sederhana yang bisa dipakai oleh para pengambil keputusan untuk tahu persis bahwa yang namanya belajar itu harus kombinasi. Betul. Ya, yang penting pikirkan kita kalau kita menjadi peserta didik. Betul. Ya. Nanti setelah pandemi ini usai nih, ya kan? Orang bilang kan ada new normal ya. Ya, new normal. New normal itu nanti anak-anak saya yakin setelah kembali sekolah, kembali ketemu teman-temannya di ruang kelas dan guru-gurunya, mahasiswa ketemu dosen-dosennya, pasti tidak bisa seperti sedia kala lagi dulu. Begitu. Karena apa?
Ada yang udah kebiasaan lihat YouTube, kebiasaan pakai internet, ya kan? Kebiasaan zoom-zooman begini, benar nggak? Betul, Prof. Dalam waktu yang lama lagi Dalam kan. waktu yang lama. Nanti dia bilang begini, Pak, ini kok diajarin di kelas, Pak? Di YouTube udah banyak, saya belajar sendiri aja yang ini. Bapak ngajarin yang lain. Ya Betul, kan? betul. Iya. Nah, bahkan nanti ada yang bilang, Pak, apa? Kok yang ngajar di YouTube lebih menarik ya dari cara Iya, Bapak ngajar? Lah, susah lagi kita nanti. Ya kan? benar. Nah, termasuk juga, Pak, kita di kelasnya sebentar aja. Nanti kita kerjain tugas, nanti kalau ada pertanyaan, kita zoom-zooman aja, Pak. Satu kelas, ya kan? Iya, Karena anak-anak sudah biasa seperti itu. iya. Nah, jadi siap-siap saja, Bapak Ibu sekalian, para pimpinan satuan pendidikan, juga untuk para pendidik, siap-siap saja bahwa dalam new normal nanti, keempat kuadran ini pasti akan blended satu dengan lainnya, menjadi cara pendidikan itu dideliver ke para siswa atau peserta didik. Jadi PJJ bukan lagi pilihan, bukan lagi keterpaksaan, tapi sudah menjadi sebuah keniscayaan. Iya, Begitu benar. nih ceritanya. Iya, benar, Prof. Ini Nah, ya memang ini yang lagi jadi marak terjadi di dunia pendidikan. nah, Kayak tante-tante saya semua juga kayak gitu karena anak-anaknya semua jadi merasa terbebani gitu karena ada betul. banyaknya tugas secara online itu via Iya, WA orang tuanya. Kadang-kadang iya. orang tuanya pun ikutan bingung juga. Orang tuanya ikutan bingung. Nah, padahal ini kesempatan orang tua Ya, bermain di kuadran satu kan? betul. Nah, apa? Bukan ngajarin yang diajarin sekolah, tapi Ya, justru mengajarkan yang di sekolah tidak sempat memberikan ajar. Misalnya apa? Masalah sikap, betul. masalah akhlak, masalah kepribadian. Nah, itu kan bisa orang tua punya kesempatan banyak untuk bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan Dengan anak. anak-anak mereka. Nah, Betul. ini gambar kuadran yang sederhana itu bisa dipakai untuk berbagai studi, analisa, atau pembuatan strategi dalam PJJ. Iya. Gitu nih yang ingin saya sampaikan di sini. Mudah-mudahan video kita ini bisa memberikan manfaat bagi mereka yang menontonnya, terutama para guru, dosen, kepala sekolah, dekan, kaprodi, rektor kalau perlu. Iya, betul, Iya. Prof. Jadi pencerahan. Jadi ternyata kita masih banyak banyak beberapa pilihan mode-mode lain dalam pembelajaran ya, Prof. Nggak hanya online, nggak hanya offline, nggak hanya online. Jadi bisa menggunakan mode-mode lain gitu, Iya, Prof. Iya. betul. Begitu nih, ada pertanyaan lagi? Udah, Prof, cukup cukup membuka pikiran saya jadinya. Oh iya, ternyata bisa juga kayak gini. Bener, kalau online ya udah online aja, jangan dibebani lagi online terus jadi yang Ya, kuadrat 2 tadi. iya. Oke kalau gitu. Ya. Ya, makasih ya, Nyi. Terima kasih banyak, Ya, Prof. thank you. Ya, Salam sampai sehat semuanya. jumpa.